Halo, kita ketemu lagi melanjutkan materi tentang trigonometri. Nah, sesuai janji saya akan memberikan review dari simulasi yang sudah kalian lakukan selama 2 minggu terakhir. Oke, jadi kita akan mereview tugas simulasinya kalian. Coba kita lihat yang pertama yang akan kita cek itu adalah grafik yang paling sederhana dulu, yaitu grafik Y sama dengan sin X. Nah, kalau di simulasi yang kita gunakan karya dari Ibu Teti Novianti, itu bentuk umum dari grafiknya adalah Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Seperti itu kan. Sekarang kita mau menggambar Y sama dengan A sin X, berarti nilai dari, nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah 1. Nilai C-nya adalah, karena nggak ada di sini terlihat, berarti 0. D-nya adalah 0. Nah, pas nih kebetulan posisinya sudah sama, yaitu A-nya 1, B-nya sudah saya geser ke 1, C-nya 0, D-nya juga 0. Nah, sekarang kita mau lihat periodenya. Periode dari grafik ini. Periode itu adalah pengulangan grafik. Kapan sih grafik itu? Setelah berapa sih grafik itu berulang? Itu maksudnya periode. Periode. Oke. Untuk melihat periode, kalian fokus pada interval 0 sampai 360 derajat. Kita coba belajar melihat dari interval 0 sampai 360 derajat ya. Nah, di sini 0 naik dia kan? Kapan lagi naik? Kapan lagi naik mulai dari yang sejajar 0? Di sini mulai dari 360 dia kan? Jadi interval grafik ini naik mulai dari 0. 0 itu pas ada di sumbu 0, di titik di nilai Y-nya 0. Naik dia terus turun sampai di 360 derajat, ngulang lagi grafiknya naik. Nah, berarti periode di sini adalah 360 derajat. Nah, periode biasanya kita nyatakan dalam bentuk pi rad. Dalam bentuk pi, berapa pi, seperti itu. Masih ingat nggak kalian? 1 pi itu berapa derajat? Ya, 1 pi itu adalah 180 derajat. Nah, kalau 2 pi itu adalah berarti 180-nya kali 2, 360 derajat. Kita tadi tahu bahwa grafik ini intervalnya atau pengulangannya mulai dari 360 lagi kan. Dari 0, dia ngulang lagi di 360, bentuk grafiknya ngulang di 360, sehingga bisa kita katakan periodenya adalah 2 pi. Oke, itu periode ya. Itu cara membaca periode. Kemudian ada istilah apa lagi yang saya minta kemarin? Amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh terhadap garis horizontal. Jadi kalian tidak cuma melihat ke atas. Dari garis horizontal ini namanya nih, garis horizontal itu sumbu X yang mendatar. Jadi dari garis mendatar, grafik itu paling tinggi berapa? Paling rendah berapa? Nilai yang tertinggi itulah yang dinamakan amplitudo. Oke, jarak tertingginya, jarak terjauhnya. Nah, di sini kita lihat paling tingginya adalah 1. Paling rendahnya negatif 1. Jaraknya berarti kan kalau dari 0 ke negatif 1 itu kan tetap 1. Dari 0 sampai 1 jaraknya adalah 1. Berarti amplitudonya adalah 1. Oke, itu amplitudo. Kemudian ada istilahnya nilai maksimum. Ya, nilai maksimum udah gampang nih, tinggal ngelihat aja. Jadi nilai maksimum berarti nilai tertingginya dari grafik ini berapa? 1 ya. Berarti kemudian nilai minimum Nilai minimum itu adalah
Ya, negatif 1. Diingat lagi bentuk grafik fungsi trigonometrinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang titik terjadinya. Titik terjadinya nilai maksimum. Kapan saja dalam rentang 0 sampai 360 derajat ini terjadi maksimum? Oke. Titik terjadi maksimum. Titik terjadi maksimum. Nah, ini titik ini terjadi nilai tertinggi adalah saat di 90 derajat. Itu cara membacanya. Kemudian titik terjadi minimum. Titik terjadi minimum itu adalah di sini kan negatif 1 ini adalah 270 derajat. Seperti itu untuk yang bentuk sin. Oke, saya mau sebelum ke bentuk simulasi B, C, D nanti yang memuat sin, saya mau memperlihatkan dulu untuk yang bentuk grafik cos ya. Jadi biar ada kalian bayangan. Grafik cos. Oke. Saya mau menggambar dulu untuk grafik Y sama dengan cos X. Nah, ini diganti berarti ini ya. Ini saya ganti. Ya. Nah, ini saya ganti grafiknya. Oh, ini udah pas juga. Berarti kan nilai A-nya. Nilai A-nya 1. Nilai, biar ingat nih. Y sama dengan A cos BX tambah C tambah D. Itu kan A-nya 1. B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. Itu dia kan. Nah, seperti ini grafiknya. Berarti kita lihat periode. Periode dulu. Periodenya adalah mulai dari ini. Dia kalau di sini mulainya dari 1 ini dia turun. Sampai 360, turun lagi, bentuknya mirip, mengulang di 360. Berarti sama seperti tadi, periodenya adalah berapa? Kalau yang sama dengan sin tadi. Ayo, pi atau 2pi? Ya, periodenya sama dengan 2pi ya. Karena dia mengulang lagi dari 360. Kemudian amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari garis horizontal. Ini dari sini terjauhnya sampai sini, itu berarti jaraknya 1. Dari ini juga, ini paling terjauhnya adalah jaraknya juga 1. Berarti amplitudenya berapa? Iya, amplitudenya adalah 1. Sekarang kita lihat nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah paling tinggi nilainya nih 1, yang ini juga 1. Berarti nilai maksimumnya adalah 1. Nilai minimum itu adalah nih paling bawah, dia ada di sini, negatif 1. Titik terjadi maksimum. Titik terjadi nilai maksimum di mana? Nih, di satunya terjadi di sini, kita tarik ke bawah, berarti mulai di 0. Di 0 derajat, dan di mana lagi nih? Ada di sini kan nih. 1 ada di 360 derajat. Nah, karena saya menanyakan pada interval 0 sampai 360 derajat, cukup sampai sana. Kalau nanti interval yang lain, kalau saya perluas intervalnya, baru silahkan menjawab yang lain. Oke. Kemudian titik terjadi minimum. Titik terjadi minimum. Nah, di sini nih. Ini negatif 1 itu terjadi saat X-nya bernilai 180 derajat. Oke, kita bandingkan sekarang dengan grafik sin. Oke, yang merah adalah grafik sin. Yang biru adalah grafik cos. Jadi seperti itu perbandingannya, perbandingan grafiknya ya. Jadi ada selisih dia di sini. Ya.
Jadi bisa kalian lihat perbandingan grafik sin. Grafik sin mulainya start kalau dari 0 dia di 0, kalau grafik cos start 0-nya adalah nilainya 1. Oke, ini yang biru dia grafik cos, yang merah adalah grafik sin. Oke. Sekarang kita coba ke grafik tan. Saya hilangkan dulu grafik sin sama cosnya. Oke. Jadi grafiknya di sini adalah Y sama dengan A tan BX tambah C tambah D. Grafik Y-nya kita mau nyari nilai Y sama dengan tan X. Berarti sama nih. A-nya adalah A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 0, D-nya adalah 0. Kita lihat grafik tan tuh bentuknya seperti ini. Grafik ini sebenarnya bisa kalian buat secara manual ya. Tinggal dicari aja berdasarkan sudut-sudut istimewa. Oke. Di belakangan kita akan coba nanti setelah PTS ya. Oke, tan X. Nah, di sini tan X-nya adalah kalau kita lihat dari sini 0, dia mulai naik. Oke, grafiknya tuh berulang mulai dari sini nih. Kita bisa lihat grafik dari 90 nih sampai 270 sama dengan grafik dari mulai dari 270 sampai 420 itu ya. Jadi setiap ini pengulangannya dari negatif. Nah, ini dari negatif 90 sampai positif 90. Berapa itu rentang pengulangannya? Lihat aja nih. Dia mulai nolnya mulai naik. Kapan lagi mulai naik? Kan di 180. Di 180 ya. Berarti kan pengulangannya itu dari 0 mulai lagi di 180. 180 itu berapa? Pi ya. Jadi 180 itu kan adalah nilainya adalah pi. Berarti di sini periodenya adalah pi. Oke. Amplitudonya itu simpangan terjauhnya. Wah, kalau yang ini dia bentuknya tak berhingga. Nih, nggak nempel dia kan. Ini grafik ini mau diperpanjang sepanjang apapun, setinggi apapun, dia nggak akan pernah bertemu dengan 90 derajatnya ini, garis 90 derajatnya ini. Oke. Jadi amplitudonya di sini adalah tak berhingga, ya. Begitu juga nilai maksimumnya. Ya, ini di sini ada tak berhingga. Nilai maksimumnya, oke, sorry. Nilai, saya hapus dulu biar rapi. Oke, maaf. Nah, nilai maksimumnya nih seperti yang saya bilang tadi, tidak akan pernah ketemu nih garis 90 derajat nih, nggak akan pernah ditemuin sama garis ini. Tidak akan pernah tepat ada di 90 derajat. Sehingga dia dinyatakan adalah negatif tak berhingga. Nilai minimumnya juga seperti itu. Nilai minimum. Nih, kalau ke bawah kita terus perpanjang dia, tidak akan pernah ketemu dengan 90 derajatnya itu. Pas berhimpitan dengan garis Y sama dengan 90 derajat itu ya. Sehingga nilai minimumnya kita sebut negatif tak berhingga. Oke, kemudian titik terjadi maksimum. Oke, nggak ketemu, dia udah kan nggak ada kan, nggak ketemu pasnya, dia hanya akan mendekati 90 derajat dan mendekati 90 derajat, mendekati berapa lagi itu 270 derajat seperti itu. Jadi tidak akan ada titik terjadinya, tidak terjadi maksimum itu kita nggak akan dapatkan secara pasti. Oke, seperti itu untuk grafik tan. Oke. Kita akan mencoba simulasi grafik yang sin lagi ya. Tadi kan sudah yang sin cos tan. Sekarang yang sin tapi ada penambahan koefisiennya. Y sama dengan A sin
BX plus C plus D. Itu bentuk umumnya. Yang mau saya coba adalah Y sama dengan 2 sin X. Nah, ini udah nih. Kalau tadi kalau ini kan tadi bentuk yang, ini adalah bentuk grafik yang biasa, Y sin X itu kayak gini bentuknya. Oke. Kalau sekarang A-nya saya jadikan 2, apa yang terjadi? Gitu. Oke. Nah, kita lihat bahwa nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya tetap 1, C-nya adalah 0, D-nya adalah 0. Oke. 2 sin X. Nah, ini. Udah mau nggak bentuknya? Y sama 2 sin X ya. Oke. Nah, bisa kalian lihat bahwa start dari 0, stop di 360 derajat, mulai lagi, naik lagi mulai start dari 360 derajat. Berarti periodenya start mulai dari 360 derajat lagi, berarti periodenya adalah 2pi. Amplitudenya adalah simpangan terjauh dari garis horizontal. Oke, ini paling tinggi ada di 2. Karena ke bawah juga 2 nih jaraknya. Nilai maksimumnya adalah, sudah langsung bisa kita lihat di sini. Nilai maksimumnya adalah 2. Nilai minimum itu adalah negatif 2. Sekarang kapan terjadi maksimum atau titik terjadi maksimum? Kapan sih maksimum itu terjadi? Jika nilai X-nya adalah 90 derajat. Kapan dia terjadi minimum? Ini jika dia ada di bawah nih minimumnya min 2. Kapan terjadi? Jika dia X-nya adalah 270 derajat. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya dengan grafik yang Y sama dengan sin X? Saya kembalikan dulu. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Apanya yang beda nih? Kalau dia Y sama dengan sin X, seperti ini gambar grafiknya. Kalau Y sama dengan 2 sin X, seperti ini. Apanya yang berubah? Nilai maksimum minimumnya yang berubah, ya. Jadi grafiknya itu agak naik dia. Sedangkan amplitudenya tetap. Hanya nilai maksimum minimumnya yang berubah sesuai dengan berapa nilai A-nya ini. Kalau saya jadikan 3, iya, naik juga grafiknya. Dia jadi 3. Seperti itu. Nilai maksimumnya jadi 3. Oke. Bentuk grafiknya itu dia naik jadinya. Kalau saya kurangi, kalau saya jadikan negatif 1 misalkan, nah kebalik. Yang tadinya bernilai maksimum sekarang menjadi nilai minimum. Nah ini kalau saya jadikan negatif 2, kebalik dari grafik sebelumnya. Kalau tadi 9 di grafik 2 sin X, dia kan nilai maksimumnya itu terjadi pada saat 90 derajat. Tapi kalau grafiknya saya jadikan negatif 2 sin X, nilai maksimumnya, nilai 90 derajat itu menyebabkan nilai minimum. Seperti itu. Ini grafiknya. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Ini bisa kalian simulasikan geser-geser seperti ini. Ya. Oke. Saya berikan satu contoh lagi untuk yang grafik. Saya buatkan bentuk umum biar nggak lupa. Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Nah, di sini Y sama dengan, saya mau coba yang sin 2X. Sin 2X. Di sini bisa kalian lihat bahwa nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 2, C-nya 0, D-nya 0. Oke. Kita bawa berarti ini A-nya jadikan 1.
B-nya kita jadikan 2. Oke, seperti itu. Nah, apa ini yang terjadi sekarang? Oke, periodenya nih. Kita lihat periodenya dulu. Dimulai turun. Nah, mulainya bukan di 360 lagi seperti tadi, tapi mulainya dari 180. Oke, jadi ini kan dia naiknya di 0, mulai dari 0. Nah, sekarang sampai sini naik lagi di 180, bentuknya berulang. Sehingga bisa kita katakan bahwa periode grafik ini, nah, periodenya berapa? 180 derajat itu berapa pi? Ya, 180 derajat itu adalah 1 pi atau kita bilang pi. Amplitudenya tetap sama ya, simpangan terjauhnya itu 1. Nah, tadi sudah amplitudenya, sekarang nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu di 1. Nilai minimumnya itu adalah di negatif 1. Nah, titik terjadi maksimum. Titik terjadi maksimum nih di tengah-tengah nih. Di antara 30 dan 60, berarti tengah-tengahnya itu adalah 45 derajat. Apalagi nih? 210 dengan 240, berapa nih? 10, 50, 225, 225 derajat. Kemudian ada lagi, oh enggak. Kemudian nilai titik terjadi minimum itu adalah 120 dengan 150, 135 ya, 135 derajat. Yang ini 315 derajat ya, 330, di antara 330 dan 300 dan 330, di tengah-tengahnya itu adalah 315 derajat. Nah, itu dia titik pembentuknya. Ini bisa kalian utak-atik juga. Kalau B-nya ini B-nya kita jadiin 3, apa yang terjadi? Oh, semakin mengecil dia. Amplitudonya, periodenya semakin mengecil ya. Jadi periodenya dia semakin mengecil. Kalau yang ini dia mulainya dari 0. Nah, naiknya di 120. Berarti periodenya itu 120. 120 itu berarti 120 per 180 sama-sama bagi 6, 2 per 3 pi. Nah, itu namanya kalau dari sini. Ini namanya 2 per 3 pi. Amplitudo dan nilai maksimumnya tetap kalau di sini. Hanya periode yang berubah. Kalau kalian jadikan dia negatif, misalnya negatif 2. Berbalik ya. Periodenya sama, tapi penyebab titik terjadi maksimum minimumnya yang akan berubah. Seperti itu, oke. Ini bisa kalian utak-atik seperti ini. Kalau misalnya kalian mau nyari yang grafik Y sama dengan 2 sin X. Nah, ini yang saya buat nih misalnya. Ini adalah grafik 2 sin 3X. Seperti ini dia gambarnya. Ini berarti periodenya 120, dia mulai start lagi. Oke, seperti itu cara membacanya. Nah, sambil latihan soal, saya rasa simulasi ini sudah sering kalian coba juga selama 2 minggu ini. Silahkan dipelajari kembali. Saya akan mengeluarkan beberapa gambar grafik, terutama yang sudah saya review ini. Pasti akan ada muncul nanti berupa pertanyaan-pertanyaan singkat. Kemudian materi PTS kalian itu adalah mulai dari awal, ya. Mulai dari awal, silahkan dipelajari aja lagi tipe-tipe ulangan, soal ulangan yang kemarin. Itu pasti akan keluar lagi, oke? Tipe soal ulangan yang kemarin, aturan sinus, aturan kosinus, dan grafik fungsi trigonometri. Oke, sampai jumpa.